Kata Imam Ahmad An-Naqsabandi mengatakan bahwasanya summan basatot ila ummatihi, itu khususiyatun nubuwah, itu adalah disebarkan oleh Allah, diturunkan kepada umatnya Rasulullah. Siapa? Al-insanul mukhtar, manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semuanya orang mendapatkan yang disebut para ulama, para kiai, yang disebut khususiyatul wilayah, keistimewaan kewalian, kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Khususiatul wilayah ini. Maka saudara-saudara kalian, kalau ada orang para ulama jadi kiai, jadi lurah kayak di Madura, itu saudara-saudara sekalian, berarti itu pilihannya Allah. Enggak semua orang bisa jadi kiai, bisa jadi ustadz. Orang pengen kaya, semua pengen kaya, tapi ustadz bangga kaya nggak apa-apa, yang penting ngurusin umat, yang penting ngurusin musola dan masjid, yang penting ngurusin santri. Semua orang mah pengen kaya. Makanya didermakan seluruh ustadz kiai itu hidupnya didermakan untuk agama Allah. Nggak ada yang nggak semua orang bisa mampu jadi kiai, jadi ustadz. Saudara-saudara sekalian, dari khususiyatun wilayah itu adalah turun jauharatul wilayah. Dari jauharatul wilayah ini turun at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah. Sebagaimana Nabi Adam bisa mendadak jadi lebih pintar daripada iblis, itu kemudian termasuk Rasulullah memiliki satu keistimewaan ajaran keilmuan dari Allah secara langsung. Maka Rasulullah tidak pernah belajar tapi pintar sendiri. Rasulullah tidak pernah belajar ilmu politik, pintar politik. Tidak pernah belajar ilmu tata negara, pintar ilmu tata negara. Tidak pernah belajar masalah hukum dan undang-undang, tapi justru hukum dan undang-undang berasal dari dauhnya Rasulullah SAW. Kenapa? Ini yang disebut at-ta'alimul ilahiyah. Kalau turun kepada para ulama dan para wali, yang disebutnya ilmu laduni. Jadi ilmu laduni keluar setelah mendapatkan khususiyatul wali wilayah. Anda harus jadi kiai dulu, jadi ulama, mondok di pesantren, baru dapat ilmu laduni. At-ta'alimul ilahiyah. Kemudian apa yang disebut khirqatus syarifah, al-khirqatus syarifah, yaitu ada ketika keluar dari para nabi disebutnya mukjizat, ketika keluar dari para ulama disebutnya adalah karomah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, mengatakan bahwa karomatul ulama'i wal auliya qit'atun min mu'jizatin nabi. Karomahnya para ulama, para wali adalah percikan dari cahayanya, mukjizatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena min jihatil khususiyah. Termasuk apa? Termasuk nusratum minallah, pertolongan dari Allah. Maka para ulama, Nahdlatul Ulama, mewarisi dari segi sanadnya, mewarisi dari segi akhlaknya, dari segi manhaj dan ideologinya, mewarisi dari segi cara-caranya, manajemen dan leadership dakwah Islamiyahnya, mewarisi daripada nasabnya, mewarisi dari segala-galanya. Maka Nahdlatul Ulama tidak mudah ditumpangkan, dan sepanjang perjalanan Nahdlatul Ulama selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ente harus tahu. Makanya para syarif, para sayyid yang tidak ikut NU nggak bakal jadi orang menang. Habib-habib yang nggak ikut NU pasti bakal kalah. Lihat aja sejarahnya. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Nahdlatul Ulama, lihat. Pada waktu Mbah Wahab Hafsullah masuk apa? Yaitu adalah masuk, saudara-saudara kan masuk, yaitu adalah nasakom, ideologi kebangsaan kenegaraan yang diciptakan oleh Bung Karno. Itu maka Islam masumi semua protes, semua menjelek-jelekkan Mbah Wahab, sampai ada kata perkataan yang keji, itu batok kepalanya Mbah Wahab kalau dibuka isinya palu dan arit. Subhanallah. Kata Mbah Wahab, jangan dengarkan dia, karena Indonesia harus dilindungi. Kenapa? Karena Mbah Wahab dan NU masuk ke Nasakom itu, saudara-saudara sekalian, bukan dalam rangka menuruti ideologi komunis, tetapi dalam rangka melindungi Bung Karno dari pengaruh politik komunis. Karena Bung Karno itu sudah dinyatakan oleh Nahdlatul Ulama menjadi waliul amri dururi bisyauka, pemimpin yang sah Indonesia. Jadi Bung Karno itu sejak tahun 1940 sudah disahkan sebagai pemimpin yang sah. Kalau Indonesia Bung Karno itu dikatakan pemimpin yang sah, berarti artinya Belanda tidak sah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Belanda itu pemerintah yang sah sementara Bung Karno tidak sah, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat.
itu sudah menginjak itu. Betul betul. Betul betul. Berani nggak melawan orang kayak gitu? Berani tidak kita menghadapi pengkhianat berlari atau tidak? Berani atau tidak? Lawan apa diam? Lawan, jangan diam sampean. Diam abis sampean Madura. Makanya saya tuh kadang-kadang agak mangkel juga. Ada oknum Habib, bukan Habib semuanya, jadi ente Habib yang nggak bicara jangan tersinggung. Oknum, kalau saya bilang oknum kiai, ya berarti kiai yang bener nggak usah tersinggung. Ente kalau Habib bener nggak usah tersinggung. Saya lagi ngomong orang nggak bener, betul betul. Ada oknum mengatakan, oknum Habib yang mengatakan Pasundan adalah milik Habib. Ada yang mengatakan Madura adalah diciptakan untuk mencintai Habib. Ini dari mana? Nanti kalau saya bicara itu nggak benar, bisa aduh saya nggak benci sama Habib, dasmu. Mana yang nggak benar? Betul betul. Jangan lakukan itu. Sebelum ente datang itu para ulama, para wali sudah ada di sini. Ada yang mengatakan kalau sumpah tanpa Habib Indonesia masih menjebak pohon. Ini kadzab, pembohong besar ini. Apa sebabnya? Para habaib datang abad ke-19 sementara Indonesia sudah Islam ratusan tahun. Jadi nggak benar cerita itu. Ini nggak benar. 15 ternyata sudah dibuktikan, ditunjukkan oleh Allah yang membubarkan PKI bukan Muhammadiyah, bukan Al-Irsyad, bukan Masawi, tapi Nahdlatul Ulama itu yang membubarkan PKI. Yang membubarkan PKI justru NU. Itulah kehebatan Allah dalam memenangkan pasukannya. Saya baca ternyata pasukan Kanjeng Nabi yang ada di dunia yang tersisa adalah Nahdlatul Ulama dan Banser. Maka saudara-saudara sekalian, subhanallah, yang kita lawan bukan orangnya, yang kita lawan bukan Habibnya, ketidakbenarannya, kebatilannya itu harus dilawan. Tapi ini yang nggak benar, yang batil, mulutnya harus disumpel oleh kita semua. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya juga ngerti sama panitia. Ini orang Pamekasan nggak ada yang berani, makanya ngundang dari Cirebon, gitu aja dah. Saya bilang sama panitia nih, ini orang Pamekasan kecing-kecing amat, penakut amat. Gitu. Ya ada yang pro. Kalau beliau yang bicara saya percaya, karena beliau orang Banten seperti saya aja. Saudara-saudara, itu saudara sekalian. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama melawan Orde Baru, dipecundangi oleh orang Orde Baru 32 tahun, dimarginalisasi. Ngerti marginalisasi, Bu? Marginalisasi ngerti? Nggak ngerti? Ya udah lanjut aja, lanjut. Gak usah dipikirin dah. Ngerti nggak ngerti, manggut beres, dapat pahala. Saudara-saudara sekalian, 32 tahun Soeharto secara sistematis mengkebiri, memarginalkan NU, mengambleskan NU. Tapi saya tanya, yang hancur NU apa Orde Baru? Jawab. Orde Baru apa NU? Jawab. Orde Baru. NU semakin kuat, semakin berkibar. Sekarang Nahdlatul Ulama sudah memiliki cabang di internasional, lebih daripada 50 negara sudah dari NU, bahkan mampu meng-NU-kan Afghanistan. Apa Yahudi nggak takut sama orang NU nih? Tahun yang akan datang Yahudi berhadapan dengan NU, Amerika berhadapan dengan NU, bukan dengan yang lainnya, dengan NU. Tapi saya yakin Yahudi dengan kelompok Wahabiyah melawan Syria bisa menang, melawan Jordan bisa hancur, melawan Libya bisa hancur, melawan Yaman bisa hancur, melawan Afghanistan bisa hancur. Tapi melawan negara kesatuan Republik Indonesia, ada para wali, ada cucunya Rasulullah, nggak bakal bisa menang, hancur mereka. Gak akan menang. Makanya hati-hati ente kalau bicara Indonesia, hati-hati nih. Khususnya yang bangsa Hadrami dan Yaman ini, hati-hati nih. Banyak zallatul lisan. Saya juga dari Hijaz, tapi saya juga dari pribumi.
walau kana irunguhum blesekan wa kulituhum buseman. Betul lah, betul. Saudara-saudara, ini Kiai Marzuki walau kana irunguhum blesekan wa kulituhu buseman, ini min jumlatis syarif ya. Lah itu saudara-saudara sekalian, itu tidak akan menang lawan Indonesia, lawan Nahdlatul Ulama hatta Yahudi tidak akan menang, saudara. Kenapa? Sudah dibuktikan. Begitu sudah antek daripada Yahudi datang di Indonesia dengan membid'ah apa yang sudah dilaksanakan oleh para ulama, para wali yang ada di tanah Jawa, yang di Indonesia, di Nusantara, yang disebut dengan adalah pasukan Wahabi, membentuk satu pasukan yang disebut adalah Hizbut Tahrir. Walaupun ada Indonesianya, Hizbut Tahrir Indonesia dibungkus dengan jihad, dibungkus dengan takbir, dibungkus dengan dakwah wal irsyad, dibungkus dengan segala-galanya, dibungkus dengan amar ma'ruf nahi munkar, dihiasi dengan yang lain-lainnya, dibungkus dengan ibadah dan sunnah-sunnah. Tapi Allah tahu itu batil, melawan NU hancur hati. Setelah HTI kemudian muncul lagi apa? FPI, Front Pembela Islam. Di belakang yang gak tanggung-tanggung para habaib yang mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah SAW, berteriak-teriak mulai melawan Nahdlatul Ulama, menjelek-jelekan Kiai NU, berkata tidak benar kebatilan, walau karena dia mengaku dirinya cucunya Rasulullah, tapi Allah tahu gerakannya, harokahnya, cara-caranya batil di depan Allah, dihancurkan itu FPI. NU tetap berkibar, betul lah, betul, betul lah, betul. NU tidak ada urusannya dengan FPI. Sebab yang menghancurkan FPI bukan NU, siapa? Allah. Betul? Betul.